Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang pramugari cantik di salah satu maskapai penerbangan terbesar di negara Filipina. Lagi-lagi akibat pergaulan yang sangat bebas hingga lupa batasan. Wanita cantik ini ditemukan tewas cukup mengenaskan dalam sebuah bak mandi di salah satu kamar hotel. Dia mengalami pembengkakan di hampir sekujur tubuhnya, dan pada bagian selaput halusnya juga terdapat cairan putih yang sudah mengering. Di saat perayaan tahun barunya ia malah mengalami kejadian yang sungguh tragis, sungguh malang pramugari cantik ini. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan, semoga cerita ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati, dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari negara Filipina. Terdapat seorang wanita cantik yakni korban dari kisah ini. Wanita muda dan cantik dalam peristiwa ini bernama Christina Angelica Dacera. Christina yang saat itu berusia 22 tahun, dan bertempat tinggal di sebuah distrik selatan di kota General Santos di negara Filipina. Christina sendiri adalah seorang pramugari yang sekaligus berprofesi sebagai model yang cukup terkenal di negaranya. Di beberapa akun media sosial miliknya dia mempunyai banyak sekali pengikut, dan sering membagikan postingan mengenai perjalanan atau rutinitas dalam keseharian di hidupnya. Wanita kelahiran tahun 1997 itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia dikenal sebagai seorang yang cukup mandiri dan tidak pernah merepotkan kedua orang tuanya. Awal mula Christina memulai karirnya adalah sebagai seorang model di salah satu perusahaan kosmetik. Dia juga beberapa kali menjadi peserta dalam sebuah acara kecantikan. Selain sukses di dunia pekerjaan, Christina Angelica juga ternyata adalah seorang mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik. Dia memiliki konsistensi dalam segi nilai, dan terhitung memiliki kecerdasan yang berada di atas para mahasiswi yang lain. Kehidupan yang dijalani oleh Christina awalnya berlangsung normal, dan dia juga berpredikat sebagai salah satu pramugari senior di tempatnya bekerja. Hingga suatu momen, yang mengubah hidup dari wanita muda itu adalah kepindahannya untuk hidup mandiri di sebuah kontrakan di pusat kota di Manila. Dia meminta izin kepada ibunya untuk hidup secara mandiri,
Christina mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Pada situasi ini ternyata kehidupan Christina menjadi tidak terkendali, keinginannya untuk hidup sebebas mungkin dan jauh dari orang tua nyatanya membawa dia ke arah dunia yang gemerlap. Di tempat tinggal yang barunya itu dia sering bertemu dan diajak oleh teman barunya ke sebuah tempat hiburan malam. Hingga akhirnya, Christina berada pada pergaulan yang bebas. Tempat itu mengubah seluruh dimensi di dalam hidupnya ke arah yang cukup negatif. Kelimpahan rezeki sebagai seorang pramugari dan juga seorang model membuat Christina sering menghabiskan uangnya hanya dalam satu malam. Teman-teman dari Christina juga semakin hari semakin bertambah banyak. Mereka saling berkenalan di tempat hiburan malam, dan tidak jarang diajak menginap di salah satu kamar hotel. Christina ternyata memiliki 2 orang sahabat yang berjenis kelamin pria. Mereka juga sering memposting kebersamaannya dan memang terlihat sangat akrab. 2 pria itu juga bekerja di maskapai penerbangan yang sama dengan Christina. Mereka nampaknya sering keluar untuk menghabiskan waktu bersama. Kehidupan yang semakin bertumbuh, nyatanya malah merusak Christina ke dalam dunianya yang semakin gelap. Pergaulan yang bebas membuat dia terjebak dalam kesenangan yang penuh tipu daya. Beberapa kali Christina juga kedapatan tengah berpesta, dan dia dikelilingi banyak sekali pria yang terlihat masih muda yang berasal dari kalangan atas. Dari sana Christina seolah merasa nyaman berada di antara mereka, dia menjadi wanita satu-satunya dan menurutnya ia telah menjadi ratu yang sesungguhnya di saat itu. Salah satu teman wanita dari Christina juga sempat berkata, bahwa dia pernah menasehati wanita 22 tahun itu untuk tidak terlalu dekat dengan banyak pria. Teman yang juga berprofesi sebagai pramugari tersebut pernah menjumpai Christina, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika Christina terbangun dia sempat memarahinya hingga mengatakan bahwa para pria itu membawa dampak yang buruk, dan akan menghancurkan hidupnya sendiri. Namun, ketika itu Christina berdalih bahwa dia merasa nyaman berada di tengah mereka, dirinya juga mengungkapkan bahwa teman-teman prianya itu tidak pernah menyakitinya. Bahkan mereka menjaganya seperti seorang adik kecil. Hingga akhirnya, nasihat dari teman wanitanya itu ternyata benar adanya, sebab sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan dan menimpa Christina tidak lama kemudian terjadi. Ini berawal dari rencana Christina bersama dengan 2 orang teman prianya. Mereka berencana akan merayakan tahun baru di sebuah hotel yang cukup ternama. Diketahui bahwa Christina kemudian memesan salah satu kamar pada tanggal 31 Desember di tahun 2021. Christina kemudian datang bersama dengan Rafael de Guzman, sementara Romelu Garulo ternyata sudah berada di dalam lobi hotel. Dia ditemani John selaku rekan kerjanya, mereka juga kedapatan telah menyiapkan banyak sekali botol minuman, dan tentu ada beberapa miligram serbuk putih yang akan mereka cicipi di dalam kamar hotel tersebut. Diketahui bahwa Christina baru pertama kali bertemu dengan John Reyes, dan mereka saling berkenalan hingga Christina tidak sama sekali merasa keberatan dengan kehadiran pria itu bersama dengan mereka. Sesampainya di kamar hotel yang bernomor 207, keempat remaja itu kemudian berpesta sambil mendengarkan musik yang keras. Ketiga pria itu juga langsung memberikan 1 cangkir minuman untuk diminum oleh pramugari cantik tersebut. Dari sana mereka semua seperti sudah setengah tersadar. Namun, masih berada di batas yang wajar. Christina kemudian mengajak ketiga temannya untuk makan di salah satu restoran yang berada di lantai 5 di dalam hotel tersebut. Saat itu waktu juga sudah menunjukkan jam 12 malam, dan itu tepatnya menjadi pertanda bahwa pergantian tahun baru sedang berlangsung. Saat itu Christina terlihat sangat bahagia, dia juga berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup istimewa. Sebab karirnya semakin naik dan penghasilannya terus bertambah banyak. Christina juga sempat berkata bahwa semoga di tahun yang baru, dia diberikan keluasan dalam menggapai mimpi, dan juga dirinya berharap diberikan kemudahan untuk mengajak kedua orang tuanya keliling dunia.
Christina juga sempat menelpon ibunya. Dia mengucapkan selamat atas perayaan tahun baru, dan mendoakan kedua orang tuanya agar selalu diberikan usia yang panjang. Menurut kesaksian Sharon selaku ibu kandungnya Christina, dia mengaku bahwa tidak memiliki firasat apapun terhadap putrinya. Saat menerima panggilan telepon itu juga mereka saling mendoakan, dan dia berkata kepada Christina agar selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama ini. Dia mengatakan bahwa putrinya itu harus menjaga diri dimanapun dia berada. Hingga setelah sambungan panggilan itu terputus, Christina dan ketiga teman prianya tersebut kemudian beranjak dari kursi restoran untuk melanjutkan pestanya kembali. Keluarga pramugari cantik itu juga sudah dikabari dan setengah jam berikutnya mereka menyusul ke rumah sakit tersebut. Menurut keterangan awal dari petugas medis bahwa ternyata Christina sudah tidak bisa tertolong, dan kemungkinan besar dia menghembuskan nafas terakhirnya di beberapa jam yang lalu. Pada saat itu tim medis juga meminta kepada pihak keluarga agar diberikan izin untuk melakukan pembedahan. Mereka ingin mencari tahu penyebab pasti atas peristiwa yang menimpa Christina Angelica. Pihak keluarga juga langsung melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian, dan pada jam 9 pagi para petugas kemudian langsung menggeledah kamar hotel yang dipakai untuk menginap oleh Christina dan beberapa temannya. Selain memeriksa kamar 207, mereka juga mendatangi kamar sebelah 208 yang diduga menjadi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Akan tetapi nyatanya ketujuh pria di sana sudah tidak ada, dan kamarnya juga sudah dibersihkan oleh petugas hotel. Dari sana pihak kepolisian mencium ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka kemudian kembali ke kantor kepolisian dengan membawa beberapa sejumlah barang bukti pendukung. Setelah tubuh Christina sudah selesai diperiksa oleh tim medis, kemudian menemukan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya, dan ada sebuah cairan putih yang sudah mengering di antara lubang hitamnya. Pihak medis juga menduga bahwa si pramugari itu telah diperkaos oleh teman prianya. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan ke petugas kepolisian. Dalam hal ini pihak keluarga meminta kepada aparat hukum untuk menegakkan keadilan terhadap putrinya. Terlebih mereka menduga bahwa beberapa teman anaknya itu memiliki keluarga yang cukup terhormat. Dan keluarga Christina menduga bahwa akan banyak hal yang dirahasiakan atas peristiwa ini. 4 hari berikutnya, petugas kepolisian kemudian menyatakan bahwa alasan atas penyebab Christina sudah tidak bernapas ternyata diakibatkan oleh penumpukan cairan di bagian otaknya, dan hal itu membuat penyumbatan bahan kimia yang menyebabkan dia harus kehabisan oksigen. Dari keterangan yang lain pihak kepolisian juga menegaskan bahwa ada indikasi tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pria terhadap pramugari cantik tersebut. Akan tetapi hal ini masih dalam proses penyelidikan. Dan petugas meminta agar para pria yang merasa pernah bersama dengan Christina untuk menghadap ke kantor kepolisian. Pihak keluarga yang mendengar pernyataan dari pihak kepolisian awalnya merasa sangat tenang, karena hingga akhirnya bisa mengusut tuntas atas penyebab yang terjadi kepada putrinya. Akan tetapi keterangan dari pihak kepolisian kemudian ditarik kembali, mereka seperti mendapat tekanan dari dalam dan merasa bingung melakukan penyelidikan tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi kepada Christina adalah karena ulahnya sendiri, dan persoalan pemerkosaan sepertinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengarah ke pengadilan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Christina dalam keadaan yang tidak dipaksa sewaktu menginap di kamar hotel, dan dari pantauan beberapa kamera tersembunyi dia juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Mendengar kejanggalan dalam setiap keterangan dari pihak kepolisian, keluarga Christina benar-benar merasa curiga bahwa ada sesuatu yang sedang mereka tutupi. Terlebih ada orang tua dari salah satu teman putrinya itu adalah orang yang penting di negara tersebut. Pihak keluarga seperti dikhianati oleh keadilan hukum di negaranya tersebut. Mereka memohon bahwa pihak kepolisian berlaku adil dan tegas dalam mengungkapkan semuanya. Akan tetapi, sayangnya para petugas kepolisian kemudian sudah pada kesimpulan akhir, bahwa hal ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Christina itu sendiri.
Para petugas tidak melihat ada unsur dari para pria di sana untuk bisa dibawa ke pengadilan, dan ke-11 pria itu akhirnya bisa hidup tenang dalam ketidakpastian hukum yang diterima pramugari cantik tersebut. Sebuah prolog dan ending kisah yang cukup mengejutkan. Kepada para wanita yang menginginkan jiwa yang bebas dan mereka seolah merasa bangga ketika berada di antara para lelaki. Hanya sekedar mengingatkan bahwa, jangan pernah percaya dengan seorang pria yang mungkin menurutmu sudah kenal lama. Sebab, pria sangat pintar dalam mengambil sebuah kesempatan, dan hal itu bisa saja membahayakan dirimu sebagai seorang wanita, yang berada di tengah-tengah mereka. Kehormatanmu lebih berharga dari apapun. Jangan merasa bahagia ketika diratukan. Sebab, itu permulaan awal dari hal yang mungkin tidak kamu inginkan. Semoga kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya pada hukum di negerinya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua orang, untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi kejahatan di luar sana, bahkan dari orang terdekat. Tetaplah mengedepankan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah Kisah Viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat Kisah Viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik. Jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita Kisah Viral selanjutnya.